Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arvika Amelia. Saya dari program studi Aquakultur kelas B, Fakultas Ketahanan Pangan, Universitas Negeri Surabaya. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas UTS saya tentang literasi digital dalam pengelolaan berita hoaks pada penyakit ikan. Yuk disimak. Strategi komunikasi melawan hoaks wabah penyakit. Teman-teman, di era digital sekarang sangat amat banyak berita hoaks yang merajalela. Salah satunya berita yang sering di-share dari Facebook, WhatsApp, maupun Instagram dan sumber informasi lainnya. Teman-teman, informasi yang diberikan merupakan informasi yang kurang relevan. Salah satunya informasi mengenai penyakit ikan. Para pembudidaya seringkali termakan berita hoaks dengan adanya penyakit ikan yang mulai menyebar. Nah, di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan dari strategi ini. Seperti dengan melakukan modul literasi digital. Jadi kita merumuskan nih, teman-teman, modul apa yang efektif untuk digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah saluran komunikasi resmi, di mana dalam saluran ini berisi tentang informasi-informasi yang relevan dan juga dapat dijadikan untuk rujukan informasi. Lalu yang ketiga adalah pengukuran efektivitas, di mana di sini kita mengukur seberapa besar keberhasilan strategi yang kita gunakan. Tentunya, jika strategi tersebut masih kurang, kita akan meningkatkannya agar strategi tersebut lebih baik lagi. Pilar literasi dan manajemen informasi. Teman-teman, di sini saya mengambil informasi dari beberapa jurnal yang saya ambil, seperti dari Dharma Satyadi dan Raynelta 2023 tentang literasi informasi, di mana pembudidaya harus mampu mengevaluasi kredibilitas sumber dan membedakan laporan resmi dari kabar angin. Jadi di sini kita itu disuruh untuk mengevaluasi lagi bagaimana sih sumber-sumber dan membedakan laporan resmi dan juga laporan yang tidak resmi, informasi resmi dan juga informasi yang tidak resmi. Lalu ada juga dari jurnal Wahyudi 2020 tentang karakteristik hoaks, di mana hoaks itu seringkali terjadi karena adanya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, dan juga biasanya karakteristiknya itu judulnya itu provokatif, sumbernya tidak jelas, dan juga muatan emosionalnya itu tinggi, teman-teman. Jadi seperti menggebu-gebu, sedangkan datanya tidak ada. Ada juga dari jurnal Aidit dan Nurliyah 2023 tentang teknologi klasifikasi. Nah, teman-teman, di sini tuh ada yang namanya penerapan model machine learning regresi logistik, di mana membuka peluang integrasi chatbot sederhana untuk scanning awal tautan mencurigakan. Jadi teman-teman bisa nih pakai teknologi ini untuk mencari tahu sumber informasi tersebut, apakah aman atau tidak. Adaptasi pola komunikasi di era digital. Di sini saya membagi menjadi dua pola. Yang pertama, pola komunikasi baru dari jurnal Setiawan et al. 2025 tentang sumber informasi penyebarannya di grup media sosial dengan cepat. Lalu yang kedua, konten visual efektif dari jurnal Fauzi 2024 menceritakan bahwasanya visual itu lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan juga lebih mudah diingat. Lalu masuk ke tahap implementasi strategi 4 pilar aksi. Yang pertama, peningkatan kapasitas, di mana pengembangan materi edukasi visual lebih ditingkatkan. Lalu yang kedua, pengembangan platform, di mana pembuatan pusat informasi terpadu dan juga efektif. Dan yang ketiga, kampanye proaktif,
adanya konten rutin faktual untuk pembentukan tim respon cepat untuk klarifikasi berita hoaks, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi, di mana memantau sentimen media sosial, survei berkala, dan juga membuka saluran umpan balik untuk perbaikan strategi. Barangkali nanti akan ada tambahan atau evaluasi di 4 aksi pilar ini, tentunya akan ditingkatkan kembali. Indikator keberhasilan strategi. Yang pertama, penyebaran hoaks, di mana diharapkannya penurunan jumlah sebaran hoaks. Yang kedua, keterlibatan konten, di mana adanya like, share, komen itu harus disaring terlebih dahulu dengan informatif yang resmi. Lalu yang ketiga, pengetahuan pokdakan, atau yang dimaksud adalah pengetahuan yang terukur melalui pretest maupun post-test pelatihan. Dan yang terakhir, kerugian ekonomi, di mana penurunan laporan kepanikan atau kerugian yang disebabkan oleh informasi itu lebih menurun. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari ekosistem informasi yang tangguh, di mana harapannya strategi komunikasi terpadu ini menggabungkan literasi digital, pemanfaatan teknologi chatbot, maupun saluran resmi dan konten visual yang mudah dicerna dengan pendekatan multidimensi untuk bertujuan mengubah pokdakan menjadi agen aktif yang mampu menyaring dan melawan misinformasi. Nah, implementasi strategi ini diharapkan dapat meminimalisir kepanikan dan kerugian ekonomi serta berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sektor aquaculture nasional. Memberikan yang terbaik untukmu.